Halo, perkenalkan nama saya Aditya Lamunandar. Saya dari Prodi D4 Perhotelan, Kampus Pondok Cabe dengan nomor NIM 2020 14 0046. Di sini saya akan menjelaskan tentang knowledge, herb, and spices. Pengertian herb. Bumbu atau herbs adalah tanaman aromatik yang ditambahkan pada makanan sebagai penyedap dan pembangkit selera makan. Herbs sebagian besar terdiri dari tumbuh-tumbuhan yang berasal dari daerah dingin dan biasanya digunakan dalam keadaan masih segar. Spices. Rempah atau spices adalah tanaman atau bagian dari tanaman yang ditambahkan pada makanan untuk menambah atau membangkitkan selera makan. Spices sebagian besar tumbuh di daerah tropis dan banyak dimanfaatkan dalam pengolahan makanan untuk memberi rasa pada makanan. Kemudian ada jenis-jenis herb and spices. Yang pertama ada bumbu dari bunga. Cengkeh memberikan sensasi hangat dan wangi. Masakan yang menggunakan daging umumnya menggunakan cengkeh. Contohnya kue bolu, nastar, dan beberapa kue. Kemudian ada bunga telang. Di zaman modern, bunga telang jarang terlihat atau digunakan di luar negeri. Dapur mengekstraksi warna bunga memakan waktu dan banyak, yang dibutuhkan hanya untuk pewarna dalam jumlah kecil. Kecombrang. Kecombrang dapat dimanfaatkan dengan memasak daun muda dan bunganya, dimakan sebagai teman makan nasi. Di daerah tertentu, kecombrang biasanya dimasak sebagai sayur. Kemudian ada lawang. Salah satu jenis rempah berbentuk bunga, berwarna coklat tua, dan biasanya digunakan untuk memberi rasa gurih pada masakan Cina dan Indonesia. Dijual dalam bentuk kering. Hanya dengan beberapa kelopak saja, rasanya sudah cukup kuat. Contohnya cakar ayam, bumbu merah. Kemudian ada bumbu dari buah dan biji. Yang pertama ada adas. Adas telah lama dikenal sebagai salah satu komponen pengobatan tradisional. Minyak adas yang dikandung bijinya menjadi salah satu komponen minyak telon. Kemudian ada asam. Asam yang berwarna kuning banyak digunakan dalam pembuatan jamu. Sedangkan asam yang berwarna coklat biasanya digunakan untuk campuran bumbu dalam pengolahan hidangan, terutama yang berasal dari ikan, ayam, daging, dan telur, dan sayuran, dan dapat juga digunakan sebagai pengawet makanan. Kemudian ada bunga pala. Bunga pala dapat digunakan dalam pembuatan spong cake, pound cake, isi kue sus, dan dan yang berasa gurih seperti ragot. Kemudian ada cabai besar. Salah satu jenis cabai yang berbentuk besar, berwarna merah, kulitnya tebal, licin, berbiji sedikit, dan rasanya agak manis. Kemudian ada cabai kecil. Salah satu jenis cabai yang berbentuk kecil, kulit keriting, bijinya padat, ada yang berwarna merah, kuning, orange, hijau, dan rasanya pedas. Kemudian ada kemiri. Salah satu jenis bumbu yang berbentuk bulat, agak lonjong, dan berwarna putih ke kuning-kuningan yang biasanya dipakai dalam hampir semua masakan Indonesia. Dari bahan telur, seperti saus untuk gado-gado. Ketumbar. Ketumbar termasuk tumbuh-tumbuhan yang berbunga tapir. Bijinya utuh, kulit agak kasar, berwarna kuning tua, lebih ringan dari lada,
Digunakan dalam pembuatan sup, bubuk kari, dan juga dapat digunakan untuk ramuan obat tradisional. Jintan. Jintan merupakan buah dari tanaman yang sudah dikeringkan. Rempah ini sangat populer di Meksiko dan Afrika. Jintan berbentuk seperti padi atau gabah. Rasanya pedas, berwarna hitam, kuning, dan kecoklatan. Kemudian ada kapulaga. Ada dua jenis kapulaga, yaitu bentuk panjang dan bulat, berwarna hitam dan putih. Buah yang sudah masak dijemur. Sebaiknya daging buah tidak sampai lepas dari bijinya, supaya aromatiknya tersimpan baik. Kemudian lada putih. Lada putih berkulit keras dan permukaannya licin. Butiran lada putih lebih besar dari butiran lada hitam dan rasanya lebih pedas. Untuk mendapatkan lada putih, dilakukan pemanenan sewaktu lada sudah tua, yang ditandai warna kulit hijau tua. Kemudian lada hitam. Lada hitam berkulit keras dan berkerut. Biasanya dijual dalam bentuk utuh maupun bubuk. Untuk mendapatkan lada hitam, dilakukan pemanenan sewaktu lada masih muda dan berwarna hijau muda. Kemudian ada bumbu dari daun. Daun jeruk. Macam-macam daun jeruk yang dipakai adalah daun jeruk purut dan daun jeruk nipis. Daun jeruk berwarna hijau mempunyai bau yang khas, rasanya getir, dan dijual dalam keadaan utuh dan segar. Daun kemangi. Daun kemangi merupakan tanaman yang mudah sekali tumbuh di mana saja. Daun kemangi juga dikenal dengan nama daun ruku-ruku, yang berfungsi sebagai bumbu dalam masakan seperti lalapan dan masakan Manado. Daun salam. Daun salam merupakan tanaman yang diambil bagian daunnya. Daun yang digunakan biasanya daun yang sudah tua. Daun salam lebih besar dari bay leaf, berwarna hijau segar dan berbentuk pipih lonjong. Daun salam biasanya digunakan untuk bermacam-macam masakan dan dapat juga digunakan untuk obat kencing manis. Peterseli. Bentuk daun peterseli hampir sama dengan daun seledri, tetapi daun peterseli menyerupai daun wortel. Daun peterseli lebih keriting dan berwarna hijau jika dibandingkan dengan daun seledri. Peterseli biasanya digunakan untuk sup dan garnish hidangan. Daun kucai. Daun kucai berbentuk hampir menyerupai bawang prei. Setiap bonggol terdiri dari beberapa helai daun. Daun kucai lebih kecil jika dibanding bawang prei, berbentuk panjang, tipis, dan mempunyai aroma yang khas. Seledri. Wangi khas dan segar membuat seledri menjadi penyedap masakan yang tidak pernah absen dalam hidangan sehari-hari. Seledri paling banyak digunakan untuk bakso dan sup. Kemudian ada bumbu dari batang. Kayu manis. Kayu manis banyak dijumpai pada makanan penutup, seperti set up buah, tiramisu, dan kue basah. Kayu manis mengandung 1% minyak, berbau sedap dan keras, berwarna coklat, dan rasanya manis agak tajam. Kemudian ada serai. Tanaman serai dapat ditanam di halaman sendiri sebagai kitchen garden. Batang bawah serai berbentuk bulat. Daun bagian atas pipih dan berwarna hijau. Serai digunakan sebagai pemberi rasa dan aroma pada masakan. Kemudian bumbu dari akar. Jahe. Jahe merupakan bumbu masakan khas Asia. Umbi akar ini memberikan sensasi rasa hangat dan segar pada masakan. Cukup tambahkan sedikit potongan jahe yang dimemarkan untuk menghilangkan amis pada daging, panggang, dan ikan. Lengkuas. Lengkuas merupakan bonggol tanaman yang berdaun pipih dan panjang. Berwarna putih kemerah-merahan, rasanya pedas dan tajam.
Seratnya agak tajam, agak kasar maksudnya. Kegunaan laos biasanya untuk bahan baku jamu dan untuk memberi aroma dan rasa pada masakan. Kunyit. Kunyit yang diambil adalah akar yang membesar yang dapat dipanen kurang lebih 6 bulan lamanya dari mulai ditanam. Kunyit biasanya digunakan untuk pengawet makanan, pemberi warna kuning pada makanan, dan bahan baku jamu. Kencur. Kencur merupakan bonggol akar dari tanaman yang berdaun pipih dan bulat. Kencur memiliki warna daging yang putih, berserat halus, dan rasa agak pedas. Kegunaan kencur untuk bahan baku jamu, merangsang nafsu makan, dan untuk mengobati gatal pada tenggorokan. Kemudian bumbu dari umbi lapis. Bawang bombay. Bawang bombay merupakan raja dari segala bawang karena ukurannya besar, rasa dominan yang bertahan lama. Bawang bombay tetap segar karena tahan air. Lapisan umbinya lebih besar dan tebal. Rasanya tidak setajam bawang merah dan banyak mengandung air. Bawang bombay dipakai dalam berbagai macam masakan seperti sandwich, hamburger, kanape, masakan Cina, Arab, dan India. Bawang merah. Bentuk bawang merah dari Italia ialah oval. Rasa pedas, segar, kadang-kadang manis. Apabila dibiarkan pada suhu terbuka, akan berasa pahit. Bentuknya bulat kecil, cocok untuk acar, direbus, dan dihidangkan dengan saus. Bawang putih. Bawang putih merupakan sebuah buhul bawang yang terdiri dari beberapa buah bawang putih yang mengelilingi seperti poros. Bau dan rasanya lebih tajam dibanding dengan bawang merah. Bawang putih digunakan untuk acar bawang dan banyak dipakai dalam masakan Spanyol dan Oriental. Berikutnya ada macam-macam bumbu. Bumbu segar. Bahan atau bumbu yang digunakan dalam keadaan segar dan penyimpanan relatif singkat. Contohnya bawang merah, bawang putih, kunyit. Kemudian ada bumbu kering. Bahan atau bumbu yang digunakan dalam keadaan kering dan jenis bumbu ini disebut rempah-rempah atau spices. Kemudian ada bumbu buatan. Bumbu siap pakai yang telah diproses sebelumnya. Contohnya cuka masak, tempoyak aneka kecap dan saus. Bumbu dasar. Ramuan bumbu yang umumnya dipakai di dapur Indonesia mulai dari bumbu dasar merah, bumbu dasar kuning, hingga sambal dan acar yang segar. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat banyak kekurangan, mohon dimaklumi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.